Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sudah ngantuk semua ini rupanya. Eh, Kali ini kita belajar di modul 3 itu teori probabilitas ya, teori kemungkinan. Langsung aja. Waktunya ini 1,5 jam ya, sudah setengah 4, jam 5 harus selesai. Oh, keliru. Nah, sekarang apa itu probabilitas? Jadi probabilitas itu intinya adalah suatu proporsi. Ya, proporsi itu apa? Proporsi itu perbandingan ya dalam jangka yang panjang. Jadi bukan cuma jangka yang panjang atau dalam apa ya? Suatu event yang banyak. Sehingga dapat dirumuskan bahwa probabilitas EI suatu event yang ke I itu merupakan perbandingan dari, ini perbandingan ya, atau pembagian dari banyaknya suatu event I, suatu event yang ke I, ini yang ke ya, yang muncul dibagi dengan total kejadian. Bingung? Bingung ya? Enggak apa-apa, bingung. Masih bingung? Ya, misalnya ini, jadi ini ada suatu ilustrasi. Jika sebuah dadu ya, dadu. Nah, terus saya ingin tanya dulu sebelumnya. Ini ada apa ini? Lambang ya, tak terhingga. Kira-kira tak terhingga itu berapa? Iya, tak terhingga berapa? 100? Tergantung ya. Jadi tergantung, kalau misalnya saya itu mulai 0,00000000001, maka 1 itu sudah tak terhingga. Ya. Jadi tak terhingga itu suatu apa ya? Suatu ya relatif, ukuran relatif yang sangat besar sekali ya. Jadi ini besar sekali. Besar. Ya. Nah, misalnya, jika sebuah dadu dilempar sebanyak 10 kali, anggap saja 10 ini tak terhingga. 100 kali, kalau 100 ini tak terhingga. Atau ribuan kali. Ya. Berapa nilai kemungkinan nilai 1 yang muncul? Nah, ini kan mencari apa sih probabilitas tadi itu ya. Jadi, munculnya dadu ya, nilai 1 dadu, anggap saja dadu standar ya. Dadu standar ada 6 ya. Kalau 5 ya bukan dadu itu. Dadu nggak normal itu. Jadi munculnya nilai 1 atau frekuensi relatif angka 1 dalam n lemparan ya, yang mendekati nilai tak terhingga itu tadi, yang sangat besar sekali. Itu adalah nilai probabilitasnya. Jadi tadi, sehingga kalau saya kasih contoh saja. Misalnya setelah dadu itu saya lempar ya, ternyata angka 1 yang muncul ya. Jadi dadu itu saya lempar misalnya sebanyak berapa? 100 saja. Anggap saja 100 itu tak terhingganya. Ya. 100 itu bilangan yang besar. Saya lempar sebanyak 100 ya. Anggap saja nilai 1 yang keluar, jadi saya gambarkan apa ini? Yang kemarin itu distribusi frekuensinya, bahwa ini angka 1. Jadi ini apa ya? Data, dadu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Misalnya ini frekuensi. Angka 1 yang muncul misalnya anggap saja 12 ya. Misalnya ini berapa dan seterusnya, pokok nanti jumlahnya adalah 100. Maka probabilitas menurut pengertian yang tadi itu adalah apa? Berapa probabilitasnya? 12 per
100 ya. Yaitu yang tadi itu jumlah banyaknya event yang ke I ya, yang misalnya sampai ke 100 itu yang muncul dibagi dengan total kejadian ya. Total kejadian ya total frekuensinya itu. Lanjut ya. Sehingga di sini ada pengertian lagi bahwa teori probabilitas klasik, yaitu perbandingan kejadian dengan kejadian yang mungkin ya. Kalau tadi dadu ya, saya nggak tahu dadu itu angka apa. Anggap saja saya nggak tahu dadu itu apa namanya sisinya ada 6, anggap saja nggak tahu. Jadi pokoknya keluar nilai 1 sekian, nilai 2 sekian, sehingga probabilitasnya adalah jumlah suatu nilai dibagi dengan banyaknya kejadian tadi. Tapi sekarang saya sudah tahu bahwa dadu itu ada 6 ya. Maka probabilitas itu suatu event adalah H, itu adalah suatu kejadian-kejadian saja. Terus kemudian N ini jumlah yang mungkin ya. Sekarang saya tanya lagi, tanpa melakukan percobaan lemparan, berapa probabilitas keluar angka 5 misalnya? Ya. Jadi ini mau saya lempar, berapa probabilitasnya? Kemungkinannya? 1/6. Kenapa? Ya tadi kan saya bilang, dadu normal ada 6. Ya. Kalau bukan 6, bukan dadu ya. Kalau cuma 2, uang ya. Kalau 3, itu? Nah, misalnya ini, angka 5 ya. Ini kan cuma satu ya, satu sisi ya. Berarti hanya ini apa? Nah, 1, N-nya adalah 6. Ini jumlah kejadian yang mungkin terjadi. Ya. Jadi kan yang mungkin dalam satu pelemparan tuh kan ya semua orang kan nggak bisa nebak ya. Ya, apalagi bukan dukun. Bukan dukun, bukan paranormal, ya nggak bisa. Bisanya saya cari kira-kira probabilitasnya berapa. Oh, ternyata ada 6. Kemudian angka satunya cuma 1 ya, dari 6 sisi tadi, berarti 1/6. Kemudian berapa probabilitas bukan 5? Jadi pertanyaan tadi, angka 5 keluar, ini berarti 1/6. Kalau yang bukan 5, 5/6 ya, bukan 5. Berarti 1 dikurangi 1/6. Kalau yang keluar bukan angka 3, ya sama ya. Sekarang. Oh, ini sudah. Lanjut aja. Waktunya terbatas. Angka 4 keluar dari pelemparan super dadu 1/6 ya. Ini 5/6. Kan. Masih gampang, nggak usah dijelaskan. Nah, kemudian dalam probabilitas ada hukum penjumlahan. Kalau di buku apa penjumlahan ya? Hukum penjumlahan dan perkalian di modul. Penjumlahan itu ada 2, mutual eksklusif, kemudian non eksklusif ya. Kemudian kalau perkalian ada independen dan dependen. Ini mutual eksklusif, disjoin, non